Indramayu, kekalahan pada pemilihan umum kepala daerah, pemilu kada, pada 2020 lalu, menjadi pengalaman berharga fungsionaris Partai Golkar dan juga jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu. Konsep keseriusan partai berlambang pohon beringin tersebut ditunjukkan dengan mempersiapkan 5 nama kader partai untuk maju pada kontestasi politik pemilu kada yang akan dilangsungkan pada bulan November 2024 mendatang. Dari 5 nama yang disuguhkan sesuai penugasan DPP Partai Golkar, diantaranya Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Haji Daniel Mutakin Syafiuddin, Haji Bambang Hermanto, Hilal Hilmawan dan Haji Syaifuddin yang saat ini menjabat selaku Ketua DPD Partai Golkar dan juga Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, serta satu nama dari kalangan birokrasi yakni Yudi Rustomo. Dari kelima nama yang ditugaskan DPP Partai Golkar tersebut, 4 diantaranya hadir pada agenda penyampaian gagasan dalam membangun Indramayu ke depan serta komitmen pemenangan calon bupati pada Pilkada 2024 yang dilangsungkan di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Sedangkan acara yang dihadiri para pimpinan kecamatan atau PK Partai Golkar, bakalon dari kalangan birokrasi yakni Yudi Rustomo, tidak hadir pada kegiatan yang diselenggarakan DPD Partai Golkar tersebut. Ketua Harian Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Haji Daniel Mutakin Syafiuddin, usai acara kepada Fokus Pantura, menyampaikan ketegasannya untuk tidak merujuk pada salah satu kader partai dengan menggaungkan jargon kader partai. Karena bagaimanapun Partai Golkar adalah milik bersama dan kemenangannya pun adalah kemenangan bersama. Menurut Daniel, kegagalan Partai Golkar pada Pilkada 2020 lalu dijadikan pengalaman berharga bagi pengurus dan para kader partai untuk kemudian dijadikan tolak ukur guna menguatkan sinergitas untuk meraih kemenangan sekaligus mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Indramayu. Dan dengan raihan 14 kursi di bangku legislatif, meski terjadi penurunan jumlah kursi akan tetapi masih menjadi partai pemenang pada pemilu bulan Februari 2024 dan sesuai peraturan KPU, kuota 20% bahkan lebih dari jumlah kursi DPRD memenuhi syarat untuk mengusung cabup dan cawabup dari partai sendiri. Jadi gini, kita ini kan kader partai, prajurit, berarti harus mengamankan apa yang menjadi keputusan partai politik. Kondisi saat ini berdasarkan PO, berdasarkan ADRT, kita mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP terhadap calon yang akan dimajukan berdasarkan pilkada nanti. Jadi ketika DPP sudah mengeluarkan nama, sudah memutuskan siapa yang akan dimajukan, ya saya minta semuanya sudah tidak ada manuver apa-apa lagi. Itu sudah menjadi keputusan final yang harus diamankan dan dijalankan oleh semua kader. Seperti itu. Jadi maksudnya ini kan pengalaman pilkada di 2020 itu harus menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga lah buat kader-kader Partai Golkar. Ketika sudah selesai, DPP sudah memutuskan ya sudah case close. Semuanya sudah harus bergerak untuk mengamankan. Tadi kan saya jelas, kalau sebagai prajurit saya ditugaskan dimanapun sebagai apapun siap. Termasuk ketika misalkan keputusan dari PKPU calon terpilih juga harus mengundurkan diri karena norma hukumnya kan gini, anggota dewan aktif itu harus mengundurkan diri ketika maju pilkada dan tahapan pilkada itu dilewati setelah kita ada proses pelantikan di DPR. Jadi ketika misalkan pun harus mengundurkan diri ya itu menjadi sebuah konsekuensi karena hidup kan pilihan. Kita yang membanggakan para senior partai. Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Haji Syaifuddin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan DPD Partai Golkar pada hari ini merupakan bagian sebagaimana keputusan dari DPP Partai Golkar tentang penugasan 5 nama sebagai bakal calon, di mana pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu telah melaksanakan rapat pembentukan panitia pemenangan yang menugaskan Sekretaris DPD sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024. Dan pada kegiatan hari ini dari 5 fungsionaris bakal calon kepala daerah, 4 diantaranya hadir dan di hadapan para ketua PK Partai Golkar se-Kabupaten Indramayu.
menunjukkan semangat yang luar biasa untuk meraih kemenangan pada pemilu kada 2024, sebagaimana bukti tekad mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Menyinggung penyampaian pendapat tentang tidak lagi adanya ungkapan jargon masing-masing kader partai. Udin mengatakan, hal itu merupakan ungkapan secara alami bukan hanya di Partai Golkar itu sendiri melainkan hal serupa juga terjadi di partai lain, yakni adanya faksionalisasi dukungan terhadap kader. Namun untuk kepentingan pilkada nanti setelah adanya rekom dari DPP untuk menetapkan salah satu calon kepala daerah, maka hal itu akan dilebur menjadi satu kekuatan untuk meraih kejayaan Partai Golkar. Terima kasih teman-teman sekalian, teman media. Hari ini DPD Partai Golkar mengadakan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pada saat sebelum tanggal 20 kita rapat pilkada terbatas memutuskan pertama kepanitiaan pilkada atau menang pilkada. Langsung kami tunjuk Muhaimin sebagai sekretaris Golkar menjadi ketua tim pemenangan sebagaimana landasan kita, karena kami menganggap PO 103 tahun 2020 itu masih berlaku dan dipandang perlu untuk membangun komunikasi antara kita DPD Partai Golkar dan para komisaris bakal calon kepala daerah. Yang kedua, rencana yang besok di tanggal 28 ya, di mana kami juga Partai Golkar mengundang makan minum bareng atau ngopi bareng dengan para ketua partai dan selain Partai PD Perjuangan karena sudah memutuskan ibu partinya dari Perjuangan. Nah, hari ini tadi alhamdulillah dari 5 fungsionaris balon kepala daerah 4 yang hadir ya. Saya sendiri, Udin, kemudian Bung Daniel, Pak Bung Hermanto dan satu lagi Bung Hilmawan. Tadi dihadiri oleh seluruh ketua PK seluruh Bayu, para pimpinan dan pengurus DPD Partai Golkar juga dalam pertimbangan. Luar biasa tadi semangatnya adalah bagaimana tadi aspirasi, masukan, termasuk juga semangat teman-teman sekalian, terutama keluarga Partai Golkar ingin bagaimana untuk target capaian pilkada 2024 ini bisa kita raih atau bisa kita rebut kembali. Tentu semangatnya membangun soliditas dan solidaritas antara kita, sehingga frekuensinya samakan, sepakat, samina atau apapun putusan DPP akan menjadi pedoman dan menjadi semangat untuk didukung. Sebagaimana kemarin kami berlima itu sudah ada anggaplah kontraktual dengan pihak lembaga survei, mulai dipakai lembaga survei contracting dan sudah mulai berjalan dimulai tanggal kalau nggak salah tanggal 17 ya. Nanti presentasi hasilnya di tahap pertama itu di awal bulan Mei, di pertama, kemudian tahap selanjutnya di bulan Juli dan terakhir di bulan Agustus mungkin ada simulasi pasangan. Kemudian yang paling penting kami juga tadi ada masukan aspirasi dari para pengurus, apakah Golkar tetap tanpa koalisi, apakah koalisi. Tentu ini dinamika. Yang jelas kita harus menghitung secara realistis. Ya memang terbuka peluang untuk koalisi dengan partai lain. Nah ini lagi dijagi dan lagi dibangun komunikasinya. Maupun provinsi ada, kita bisa bertahan. Dari Indramayu, Jujun Juhanda melaporkan.